Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu asbabun nuzul. Ma huwa asbabun nuzul? Apa itu asbabun nuzul? Secara etimologis, asbabun nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab adalah bentuk jamak dari kata sababah yang berarti sebab. Dan nuzul jamak dari kata nazala yang berarti turun. Menurut Al-Ghazali, nuzul adalah perpindahan sesuatu dari posisi tertinggi ke posisi yang rendah. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya wahyu berupa ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya ayat Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, turun yang didahului oleh suatu sebab. Dalam hal ini, ayat-ayat tasyri'iyah atau ayat-ayat hukum merupakan ayat yang pada umumnya mempunyai sebab turunnya. Jarang sekali ayat-ayat hukum turun tanpa suatu sebab. Dan sebab turunnya ayat itu adakala berupa peristiwa yang terjadi di masyarakat Islam dan adakala yang berupa pertanyaan dari kalangan Islam atau dari kalangan lainnya yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh ayat yang turun karena adanya suatu peristiwa ialah surat Al-Baqarah ayat 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik perhatianmu. Dan janganlah pula kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajakmu ke neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ayat ini turun disebabkan karena adanya peristiwa sebagai berikut. Nabi mengutus Mursid Al-Ghanawi ke Mekah untuk ditugaskan mengeluarkan orang-orang muslim yang lemah. Setelah ia sampai di sana, ia dirayu oleh seorang wanita musyrik yang cantik dan kaya. Tetapi dia menolaknya karena takut kepada Allah. Kemudian wanita tersebut datang kembali kepada Mursid untuk minta dinikahi. Mursid pada prinsipnya dapat menerimanya, tetapi dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Nabi SAW. Setelah ia kembali ke Madinah, ia menerangkan kasus yang dia hadapi kepada Nabi untuk dimintai izin. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 221. Contoh lain, ayat-ayat
Contoh ayat yang turun karena adanya pertanyaan yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih baik dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Yang kedua, ayat-ayat yang turun tanpa didahului suatu sebab. Ayat-ayat semacam ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada ayat-ayat hukum yang mempunyai asbabun nuzul. Misalnya adalah surat Yusuf. Seluruhnya adalah karena ada keinginan yang serius dari para sahabat yang disampaikan kepada Nabi agar Nabi berkenan bercerita yang mengandung pelajaran dan peringatan. Asbabul nuzul itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu ta'adud asbab al-nazil, sebab turunnya lebih dari satu, tetapi isi persoalan yang terkandung dalam suatu ayat hanya satu. Contohnya surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Asbabul nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan dan sampai-sampai mereka pun makan tulang. Maka turunlah ayat ini. Yang kedua, ta'adud al-nazil asbab wahid. Isi persoalan yang terkandung dalam suatu ayat lebih dari satu, sedangkan sebab turunnya hanya satu. Misalnya asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Ikhlas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Sebab turunnya ayat disebut ta'adud bila ditemukan dua riwayat yang berbeda atau lebih tentang sebab turunnya suatu ayat atau sekelompok ayat tertentu. Dan sebaliknya, sebab turunnya ayat disebut wahid atau tunggal bila riwayatnya hanya satu. Suatu ayat atau sekelompok ayat yang turun itu disebut ta'adud an-nazil bila inti persoalan yang terkandung dalam ayat yang turun sehubungan dengan sebab tertentu lebih dari satu persoalan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang ilmu asbabun nuzul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.